Sakiti dan disakiti, bebas dari derita jasmani dan batin. Semoga mereka dapat menjalankan hidup dengan bahagia. Semoga semua makhluk bebas dari derita. Semoga semua makhluk tak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk adalah pemilik perbuatan mereka sendiri, terwarisi oleh perbuatan mereka sendiri, lahir dari perbuatan mereka sendiri, berkerabat dengan perbuatan mereka sendiri, tergantung pada perbuatan mereka sendiri. Perbuatan apapun yang akan mereka lakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan mereka warisi. Setelah kita membacakan berita suka dan nyata, marilah kita sejenak bermeditasi dengan memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Meditasi dimulai.
Ame sana bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sebelumnya, lima salam nama dari saya, Swastiastu Namo Buddhaya. Untuk waktu selanjutnya, marilah kita mendengarkan nama di sana yang akan dibawakan oleh Romo Gunawan. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan Romo. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Coba. Apa kabar? Baik. Baik, luar biasa. Ulang. Apa kabar? Baik, luar biasa. Tangan ya. Jadi itu untuk membooster semangat Bapak-bapak, Ibu-ibu untuk mendengarkan dharma. Ya, mari kita rapatkan kedua tangan kita tepat di depan dada, matanya ditutup, kemudian pikirannya dipusatkan pada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Kalena dhamma sawana, kalena dhamma sakaja, atta sama panidicca, etang manggala mutamang ti. Mendengarkan dharma pada waktu yang sesuai, memperbincangkan dharma pada waktu yang sesuai, membimbing diri ke arah yang benar, itulah berkah utama Manggala Sutta Buddha. Ya, terima kasih. Yang saya hormati pemimpin puja, sepasang suami istri ya, jarang-jarang kompak. Tepuk tangan dong. Mungkinnya juga penuh semangat ya, kemudian khidmat ya. Saat meditasi juga hening semuanya, mantap ya, luar biasa. Yang saya hormati para pengurus Cedia Dhammaratana, para upasaka upasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Salam sejahtera buat kita semua, berkat timbunan jasa perbuatan baik yang kita punya, kita sama-sama bisa hadir di Dhammasala
ini merupakan suatu kebahagiaan ya untuk kita. Nah, hari ini saya mau sharing. Saya nggak ngajarin ya, di sini banyak yang lebih tua dari saya ya, itu yang di belakang pasti lebih tua dari saya ya. Iya. Berapa umurnya ini? 26. Pakai masker sih jadi kurang jelas. Umurnya berapa? 66. Oh iya? Itu wah luar biasa. Tepuk tangan dong. Wah ini buah apa baik ini buah. Lagi aus dikasih minum. Kenapa saya aus? Tadi saya coba-coba cari jalan lain. Karena jalan yang biasa saya lalui dari Polres itu dibetulin. Saya nggak tahu tuh lewat mana tuh, udah banjir. Waduh, apok saya lewat itu lagi, mendingan lewat jalan biasa yang sering saya lewatin. Ya, jadi perlu tantangan juga tadi saya kesini. Mau coba jalan baru ikutin rem. Wah, ternyata lewat pinggir kali mana lah tuh. Jadi cukup menantang juga tadi. Kalau siang-siang sih enak, tapi malam-malam banjir ya. Tapi puji syukur saya bisa sampai juga ke sini. Nah, sebelum saya mulai, hari ini topiknya cara-cara menjadi umat muda yang moderat dan humanis. Ya, saya mau atur dulu seperti biasa. Nanti tolong dibalas apa biasanya. Tapi sekarang bukan cakap doang. Yang pertama cakep, yang kedua mantap. Nah, yang ketiga keempat, baik ketiga keempat digabung. Luar biasa, satu. Gitu ya. Cakep, mantap, luar biasa. Tiga keempat digabung. Gitu ya. Silaturahmi ke rumah Pak Kadir. Orangnya lagi lihat kolam ikan yang airnya memancar. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga rezeki dan kesehatannya selalu lancar. Ya, jadi Jadi saya akan angkat dengan sebuah kisah ya. Sebenarnya kisah ini kisah bikinan, ya kisah bikinan. Jadi ada seorang bapak ini dari desa. Dia biasanya hidupnya sunyi. Cuma paling suara jangkrik, ya, suara binatang-binatang malam, ya. Nah, suatu ketika dia datang, dipanggil atau diundang sama anaknya untuk tinggal di kota. Nah, ketika dia tinggal di kota, kan banyak tetangga tuh. Di Jakarta kan, apalagi tinggalnya di gang, bener nggak? Kiri kanan tetangga. Nah, dia heran. Kok rame amat ya di sini. Di sebelah rumah dia itu ada anak kecil lagi belajar main gitar. Jreng, agak enak. Dia bilang, ini alat apa? Kok nggak enak didengarin? Dia bilang. Nah, sejak saat itu dia punya pandangan bahwa kalau alat yang seperti itu gak enak didengar. Gitar gak enak. Nah, kemudian karena dia udah beberapa hari di situ, dia bosan. Dia keliling-keliling daerah rumahnya. Nah, kemudian di salah satu rumah tetangganya yang lain itu juga lagi main gitar. Tapi kali ini gitarnya benar-benar
bagus karena yang maininnya ini udah piawai. Wah, dia sangat takjub. Wah, kok beda nih sama yang kemarin saya lihat. Yang kemarin nggak enak didengar, pusing, sakit kuping katanya. Tapi kalau ini kok enak banget ya. Nah, sejak saat itu dia sadar, oh bukan gitarnya nih yang salah, ya. Tapi karena orang yang memainkannya ini kurang mahir. Nah, sejak saat itu dia paham bahwa kalau gitar itu sebenarnya netral. Dia itu enggak baik, juga enggak jelek gitu loh. Sadar dia. Wah. Nah, sekarang banyak orang orang beragama, tapi karena kefanatikannya yang tinggi, jadi agamanya ini seolah-olah salah. Padahal nggak seperti itu. Agamanya itu nggak salah. Yang salah adalah orang yang beragama itu. Mau agama apapun bisa terkena penyakit ini. Namanya fanatisme. Fanatisme itu sikap keyakinan yang berlebihan, cenderung menganggap yang lain salah. Itu fanatisme. Kalau orang yang melakukan namanya orang fanatik. Beda ya, fanatik sama fanatisme. Fanatik itu orangnya, orang yang punya sifat atau sikap fanatisme, disebutnya orang fanatik. Ya, orang fanatik. Kalau fanatisme itu sikapnya. Ya, jadi harus bisa membedakan itu. Nah, jadi kalau kita pernah nggak ketemu sama orang yang fanatik? Pernah ya, sering malah ya. Baik itu fanatik olahraga. Pernah nggak dengar ada orang fanatik olahraga? Pernah? Wah, dia rame-rame pergi ke stadion, timnya kalah, dia marah, ajak berantem. Di luar stadion, mobil acaknya dipecahin, mobil ditendangin pintunya. Itu gara-gara fanatik, ya, mengakibatkan kerugian untuk orang lain dan dirinya sendiri. Ada lagi fanatik politik. Wah, kalau lagi musim politik, ya, oh Jokowi dong, wah, SBY, wah, Prabowo. Jadi itu juga bisa menimbulkan fanatik politik, ya. Jadi menganggap partai yang lain itu jelek, itu juga fanatik nih. Fanatik terhadap bidang politik. Pokoknya kalau udah kuning, merah jelek, nah itu juga fanatik. Ya, saya nggak sebutin partainya ya. Saya nggak sebutin partainya. Ada yang seperti itu. Jadi kalau ngomongin soal politik sama orang ini, wah pasti ribut. Dia pasti membela timnya. Ya. Umum, tapi kita harus sadari bahwa itu kefanatikan. Ya, kefanatikan dalam bidang politik. Jenis orang beda-beda. Ada lagi orang fanatik terhadap makanan. Pokoknya kalau yang ada daging jangan kasih ke gua deh. Ya. Pokoknya kalau yang vege lu kasih ke gua. Jangan sekali-sekali kasih gua yang non vege. Ya. Nah itu juga fanatik terhadap makanan. Sama makanan pedas, makanan yang nggak pedas, itu juga fanatik juga.
Bawang putih juga ya. Ya, ada yang kayak gitu. Nggak mau bawang putih ya. Nah kalau bawang putih itu biasanya ada trauma ya. Dia ada trauma. Kayak adik saya dulu sering dijejelin bawang sama mama saya karena mulutnya suka jahat, suka berkata kasar. Makanya dibawa itu sama mama saya. Dia nggak ngomong lagi, tapi sekarang benci sama bawang. Benci sama bawang. Ya, itu juga gak bagus. Ya, nah, kemudian ada orang fanatik sama agama. Nah, ini yang sering nih, ya, fanatik sama agama. Dia menganggap karena keyakinannya kuat dan buta sama kebenaran dari agama lain, dia menganggap yang lain salah. Ya, dan cenderung mengajak ke tempat dia agar jadi umatnya. Nah itu namanya fanatik agama. Yang lain salah, masuk neraka. Agama gua doang yang masuk surga. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Banyak malah tuh. Ya, jadi hari ini saya akan coba untuk Bapak Ibu para umat dari Gesia Jamaratana ini punya sikap yang moderat. Moderat itu bisa menghargai perbedaan yang ada, baik perbedaan agama, perbedaan agama Buddha kan banyak sekte-sektenya di aliran. Ya, kita jadi toleran, ya, baik terhadap agama lain maupun terhadap sekte kita nih. Ya, sekte di agama Buddha nih ada Mahayana, ada Tantra, Theravada. Itu baru 3 tuh yang kita tahu. Banyak lagi yang lain. Ada Chen Pocong, banyak. Ada Pada Tantri, ada Tridharma, banyak. Ada 69 aliran agama Buddha. Banyak. Ya. Nah, tugas kita adalah untuk jadi orang yang moderat. Jadi orang yang moderat itu orang yang tak membeda-bedakan dan tentu menghormati perbedaan itu. Nah, kemudian yang humanis. Humanis ini bagaimana orang yang beragama itu bisa menerapkan terutama cinta kasihnya. Jadi bukan cinta kasihnya terhadap, misalnya kan kalau agama lain terhadap Tuhannya kan, tapi bisa cinta kasih ke depan, kiri, kanan, belakang, atas, bawah. Artinya dengan sekitar, dengan tetangga, dengan temannya, dengan orang tua, dengan anak. Nah, ini bagaimana hubungannya agar selalu dilandasi oleh meta. Oke, fanatik yang terakhir yang saya mau kasih tahu adalah fanatik tentang kebaikan. Jadi banyak orang yang fanatik loh sama kebaikan. Kebaikannya sih bagus, benar. Tapi kadang-kadang gara-gara dia memang suka berbuat baik, tapi kalau melihat orang yang nggak berbuat baik, dia nggak senang. Itu fanatik sama kebaikan juga bisa bahaya. Kalau kita belum bisa mengontrol kebencian di dalam hati kita. Kita boleh selalu menjunjung tinggi kebenaran, kebaikan, tapi kita nggak boleh membenci orang-orang yang masih berbuat buruk, yang masih langgar sila, ya, yang masih suka mabok, yang suka pelesiran, judi. Kenapa? Karena kan kita sudah tahu masing-masing orang kan punya kekotoran batinnya masing-masing. Joget melanggar sila enggak. Melanggar dari mana? Kecuali joget-jogetnya di depan suami orang.
Kalau di depan suami sendiri nggak apa-apa joget-joget. Ya. Oh, ini joget nggak apa-apa. Yang penting kan tidak ada pelanggaran sila di situ. Oh, maboknya nggak boleh. Kalau maboknya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada pelanggaran sila di situ. Yang penting begini. Kalau nanti ada pesta, nggak ada cokeknya, jangan kecewa. Oh ya sudah, memang ini nggak pakai cokek, ya udah. Jangan kita dalam pikiran, ya payah nih nggak ada cokeknya, jangan. Ya, kalau ada cokek ya kita joget gitu. Saya bukan oh gitu, pengen joget, ya nggak apa-apa. Karaoke, nggak apa-apa. Salahnya di mana? Nggak ada. Kecuali lagi atas sila. Nah, lagi atas sila ya temannya joget, kita mah udah keluar aja gitu. Kalau lagi atas sila boleh nggak ke kondangan? Boleh, kan ada minum air putih, ya kan? Boleh. Ada orang makan, latihan apa? Besok juga udah buka, gitu kan? Ya? Iya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Kan bukan niat kita mau dengerin musik. Jangan sampai ke bawah. Jadi jaga kesadaran terus. Jangan sampai ikut joget tuh. Enggak. Kalau lagi atas sila, tangannya begini-begini. Sadar. Langsung sadar. Nggak boleh. Lu udah diem. Ya. Jadi walaupun lagi atas sila, boleh mau pergi kemana juga boleh. Yang penting dijaga kesadarannya. Ya. Apa waktu mau misalnya mau nyendok makan, oh ya kita sila ya, nggak jadi gitu, nggak apa-apa. Iya, gitu loh. Jadi melatih kita, boleh dicoba gitu, ya. Nggak boleh di dalam dharma kalau seteguh, pokoknya ada surah meraya yang masuk. Itu sudah melanggar, walaupun nggak mabok, ya, walaupun nggak mabok. Nah itulah yang namanya moral di dalam agama Buddha, memang strict, ya. Oke, nah jadi fanatik terhadap makanan pun juga termasuk, ya. Nah jadi ini terutama yang VG dan yang non VG, hati-hati, ya. Jadi ada orang non VG tapi nggak disertai dengan kebijaksanaan, maka dia membenci orang yang VG mungkin, nah itu fanatik. Nah ada orang yang VG, dia juga nggak suka melihat orang yang non VG, nah itu juga fanatik. Nah jadi saya pernah punya kisah, waktu itu kami jalan-jalan keluar kota. Ketika itu jam makan siang. Ada teman saya satu orang vegetarian, jadi kita nyari itu rumah makan VG, nggak ketemu-temu. Dan dia diem aja lagi, orang udah pada lapar ya. Nah harusnya dia, ya udah makan di mana aja, di restoran Padang juga boleh, jangan takut, ya kan? Kan ada nasi putih, ya kan? Nasi putih, pakai kecap ya kan? Benar nggak? Yang penting dia bisa makan, betul nggak? Nah, jadi kalau kita punya suatu prinsip nggak makan daging boleh, tapi jangan nyusahin teman-teman yang nggak makan, dia makan daging, ya kan? Biarin aja. Nah, itu satu. Yang kedua, saya pernah habis main badminton. Ya, saya gini-gini juga atlet. Atlet kampung. Nah, kita makan nih.
Mau makan yuk makan. Mantaunya teman-teman dirinya disiput. Teman-teman ada yang Buddhis, ada yang Kristen dan lain-lain. Mereka memesan makanan lain, seafood, kepiting saus tiram, kerang, ikan yang masih pernah, wah, ya udah pada masuk ke situ, masak, gua nggak makan nih, ikan begini, pada nggak jadi kan? Nah jadi, ya udah, saya pesannya apa? Cak kangkung, makan nasi pakai cak kangkung. Mereka pada bingung, kenapa lu? Pengen peke aja nih hari ini sekarang ini. Itu aja. Jadi mereka kan juga ya udah, karena mereka nggak punya paham Buddhisme walaupun umat Buddha, ya, dan umurnya juga lebih tua dari saya, rambutnya putih. Jangan-jangan saya ketularan nih putihnya nih, putih juga jadinya. Ini teman saya orang-orang tua semua, umur 57, 60, 65, ya masih main bulu tangkis tuh, masih jago, masih kuat gitu. Nah, jadi saya tetap menghormati mereka. Ya udah, makan aja. Walaupun live seafood, saya makannya kan cak kangkung ada. Udah pesen cak kangkung, kenyang juga. Boleh kuahnya. Kuahnya boleh, tapi saya nggak minta. Udah itu aja. Apa tuh? Kalau dipesan, kalau kita nggak tahu, ya apa melanggar. Tapi kalau kita tahu, nah, ya, udah bodo amat kan? Nggak melanggar tuh. Melanggar. Iya, kalau kita nggak tahu, udah nggak apa-apa. Tapi kalau kita curiga, ya, udah ini jangan dimakan. Gitu. Atau melatih, ya, melatih dharma kita. Apa tuh? Itu kan sila pertama. Sila pertama. Ya, jadi sila pertama. Hati-hati. Ya, kalau kita berpegang teguh pada dharma, ya, kita sudah kuat nih. Udah makan tetap. Teman-teman makan, kita juga makan. Tapi makan kita nggak melanggar. Gitu. Bayarnya sama nggak? Sama bayarnya. Kan patungan gitu. Mau makan di mana kangkung kayak makan apa kayak bayar sama. Ya, mereka pesannya gila-gilaan. Nah, ya bobot, ya kan? Ya, jadi ya begitulah pelik kita praktik dharma. Oke, sekarang ada 3 cara untuk kita bisa mengurangi atau membebaskan sikap fanatisme kita. Ya, artinya kita jadi orang moderat dan humanis. Nah, yang pertama ini kita harus tahu bahwa ada kebenaran konsep. Kebenaran konsep ini dimiliki oleh semua agama. Jadi agama Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu, Buddha punya konsep masing-masing, dan itu kebenaran untuk masing-masing kelompok. Kita kan umat Buddha, konsep kita, ya konsep kita, konsep mereka ya konsep mereka. Nggak bisa mereka mengintervensi konsep kita. Begitu juga sebaliknya, kita nggak bisa tuh, konsep itu salah, nggak boleh. Karena itu udah kesepakatan di antara umat-umat Islam, konsepnya itu begitu. Ya, agama Buddha konsepnya begini, nggak bisa dicampur aduk. Nah, makanya kita harus hormati apapun praktek ajaran mereka, ya seperti Idul Adha, kita harus hormati. Itu kita nggak ikut-ikutan, kita hormati aja itu sebagai
kebudayaan mereka. Kebudayaan mereka yang hormatin aja. Udah cukup. Kalau kita nggak hormatin ya kita nggak bisa hidup berdampingan, betul nggak? Nah jadi itu. Jadi harus tahu bahwa ada kebenaran konsep. Kalau di Abhidhamma namanya Pajatik Dhamma. Bahwa ada kebenaran konsep. Masing-masing punya kebenaran dan nggak bisa diintervensi oleh agama yang lain. Ya, oke. Kemudian yang kedua, bahwa semua agama. Nah sekarang saya tanya nih, agama itu sama atau beda? Beda. Yang bilang beda siapa? Angkat tangan. Yang bilang sama siapa? Sama. Kok sama ya? Nah, saya kasih tahu jawabannya. Ini pertanyaannya, ya pertanyaannya ambigu. Ambigu itu bahasa Indonesia. Ambigu itu punya dua jawaban. Jadi kalau yang jawabnya benar, iya, sama, betul. Oh beda, juga betul. Dua-duanya betul. Lah, kenapa bisa begitu? Nah, kita buktiin. Agama itu, setiap agama punya pendiri. Punya ya. Tapi pendirinya sama nggak? Nah, makanya gitu. Jadi pertanyaannya itu ambigu. Karena jawabannya ada dua. Ya, punya pendiri, dan agama Islam siapa pendirinya? Nabi Muhammad SAW. Kemudian agama Kristen Yesus Isa Al-Masih, ya kan? Kemudian Hindu tidak diketahui siapa pendirinya. Kemudian Konghucu, Nabi Konghucu. Kemudian Katolik, siapa pendirinya? Yesus Kristus juga. Yesus Kristus. Ini Bunda Maria juga. Itu sebagai pemujaan aja. Ya. Jadi agama Buddha siapa? Siddhartha Gautama atau Buddha Gautama. Nah itu jelas namanya aja beda-beda, tapi sama-sama punya pendiri. Nah sekarang tujuannya beda-beda juga, tapi punya tujuan juga. Ya, sama-sama punya tujuan, tapi tujuannya beda-beda. Nah agama Islam tujuannya kemana? Surga. Kristen Katolik surga. Konghucu sama, mereka kan kebaikan juga, ya bahagia di sini, bahagia di setelah meninggal. Kemudian agama Hindu Brahma, ya Brahma. Kemudian agama Buddha Nibbana. Beda apa sama? Tujuannya beda, ya. Nibbana sama nggak dengan surga? Beda. Nibbana bukan alam kan, bukan alam kehidupan. Nibbana hanya objek pikiran, ya objek pikiran. Kalau orang yang sudah bisa menangkap objek nibbana, artinya batinnya bersih. Itu. Kalau batinnya masih kotor, nggak bisa nangkap itu objek, nggak bisa. Makanya kita berusaha nih lewat kebaikan-kebaikan agar nanti suatu saat kita bisa mencapainya. Entah di kehidupan ini atau kehidupan yang akan datang, kita lanjutin lagi praktek dharma kita. Ya, nah kemudian kitab suci juga beda-beda, benar nggak? Nggak ada yang sama, satu juga. Bahasanya, tulisannya beda semua. Tapi sama-sama punya kitab suci. Ya, sama, mereka juga punya. Nah kemudian masing-masing agama punya cara mencapainya. Nah kalau agama Islam cara mencapainya gimana? Sholat 5 waktu. Bahkan ada umat Muslim yang plus soleh, dia tambah tuh sholatnya, sholat Jumat.
ditambah lagi sholat tahajud, tambah lagi sholat duha, tambah lagi banyak sholatnya, ya banyak sholatnya. Untuk apa? Merangkak dalam rangka ke surga nanti. Jadi punya cara. Nah kemudian mereka juga harus saling memaafkan, terutama di hari Idul Fitri. Sebenarnya memaafkan itu harus setiap saat, setiap hari, jangan cuma setahun sekali. Benar gak? Ya harusnya dipraktekin itu. Iya, harusnya setiap saat kita memaafkan. Ya mudah-mudahan mereka mempraktekannya seperti itu. Ya bukan cuma setahun sekali, tapi setiap hari maafin kalau ada yang jahatin dia, yang jangan dengki, maafin, ikhlas gitu. Ya, nah itu prakteknya sebenarnya dalam keseharian. Kemudian agama Kristen, cara mencapainya gimana? Percaya sama Yesus, betul, punya iman. Yang kedua, hidup kudus. Hidup kudus itu hidup penuh dengan kebaikan, ya, lewat ucapan, pikiran, dan tindakan. Jadi hampir sama, benar nggak? Sama mencapainya untuk mencapai surga. Kemudian Hindu yang paling mirip dengan agama Buddha. Jadi di dalam agama Hindu ada 3 jalan. Yang pertama adalah jalan pengetahuan. Mereka harus belajar teori. Kemudian yang kedua jalan praktek. Apa yang sudah dipelajari dipraktekkan. Yang ketiga jalan meditasi. Tuh mirip ya sama Buddhis, tapi beda, ajarannya beda. Ya, ajarannya beda. Ya, cuma memang meditasi sama meditasi, tapi meditasi itu sama nggak? Mungkin beda. Dia ada cara lain. Ya, ada cara lain. Nah, kemudian menuju bagaimana mereka mencapai alam surga? Mereka harus mempunyai etika yang bagus dan bakti terhadap leluhur dan orang tuanya. Baru mereka bisa sampai alam surga. Nah, kemudian agama Buddha punya caranya sendiri, yaitu apa? Sila samadhi panya. Sila samadhi panya kan kebaikan-kebaikan, mengendalikan diri, ya kan? Kemudian pikiran selalu disertai cinta kasih, itu. Jadi semuanya punya caranya mencapai masing-masing. Nah, dengan mengetahui itu, kita bisa jadi orang yang modern. Oh, memang mereka ini masing-masing punya cara loh untuk mencapai tujuannya. Kalaupun ada orang-orang yang kurang baik, ya, dia fanatik, mungkin sedikit teroris, mungkin ya, itu bukan agamanya yang salah. Seperti tadi kisah yang bapak-bapak tadi tentang kita, ya kan? Agama itu netral, tergantung orangnya nih. Bagaimana dia menggunakan agama itu untuk kebaikan orang lain dan kebaikan dirinya, gitu, ya. Nah, itu. Jadi cara yang kedua adalah masuk ke dalam agama-agama itu. Bagaimana mereka cara mencapainya? Pendirinya juga ada tapi beda-beda, ya, gitu ya. Nah, yang terakhir, biar nanti kita diskusi. Nah, yang terakhir ini ada di dalam Saraniya Dhamma. Kalau kita mau rukun, harmonis, ya, rukun dengan suami, rukun dengan istri, rukun dengan teman sekantor, rukun dengan tetangga, rukun dengan semuanya kan, dengan binatang. Nah, Sang Buddha kasih tahu. Waktu itu Sang Buddha lagi ada di Jetawana, Wihara Anathapindika. Sang Buddha mengabarkan sutta ini, namanya Saraniya Dhamma. Sang Buddha katakan bahwa dhamma ini untuk
kerukunan, untuk keharmonisan, untuk tidak saling menyakiti, saling cinta kasih, saling mengingat. Nah ini kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita dahsyat. Nah yang pertama Sang Buddha kasih tahu kepada para biku, jika kalian berbuat, berbuatlah dengan cinta kasih. Sang Buddha katakan begitu. Misalnya, ada yang masih kerja nggak di sini? Ada yang masih kerja? Ada yang masih kerja? Atau punya karyawan? Punya karyawan. Nah, kalau kita mau misalnya menyuruh mereka karyawannya, walaupun dia dibayar sama kita digaji, pakai perbuatan yang penuh cinta kasih. Nah ini juga ada ucapan, misalnya kalau mau nyuruh dia pakai kata tolong, ya, Fit, tolong dong Fit, kerjain yang ini, ya, gitu. Walaupun kita bosnya loh, ya, jadi perbuatan ucapan dengan cinta kasih. Nah kemudian setelah dia kerjakan, kalau salah jangan marah-marah, kasih tahu, begini loh yang benar, coba diulang, gitu. Ya, nah udah selesai, udah benar, oh terima kasih ya Fit. Jadi walaupun kita bos, kita bisa menggunakan tindakan dan ucapan penuh cinta kasih. Nah maka hubungan kita sama si David itu tadi harmonis ya, harmonis. Dia juga hormat sama kita, ya. Dan kita juga gak mengendahi dia walaupun dia kerja sama kita. Nah, kalau kita di kantor untuk menumbuhkan kerukunan, ya. Nah, kadang-kadang kita coba bawain makanan gitu, entah pisang goreng, tahu goreng, yuk makan yuk sama-sama. Nah ini bisa membuat rukun, ya, bisa rukun, bisa harmonis. Kenapa? Karena kita mau berbagi. Nah, masalahnya kalau temannya kita nggak mau berbagi gimana? Teman kita nggak mau berbagi, maunya dibayarin dulu, gimana? Biarin aja. Kan kita yang berbuat baik, dia nggak berbuat baik. Dia makanin buah karma baik dia aja, tetap makanan kita aja. Tapi karma baik dia nggak nambah. Kita yang nambah terus, kasih terus tuh gorengan gitu ya. Tapi jangan gorengan terus, kesian. Kolesterol. Ganti nanti kue semprong, ya kan kue ape, ya kan ada tuh. Ganti. Jadi biar harmonis, rukun. Nah, kalau nanti dia ada perbedaan tentang agama, yang kita harus memakluminya. Kalau dia memang mengumbar sifat-sifat fanatismenya, kita jangan serta-merta memusuhinya, jangan. Nah, lakukan beberapa cara ya untuk menghadapi orang yang fanatik. Nah, yang pertama, Bapak Ibu ajak dia diskusi, tapi dengan tujuan tidak mau menang. Kita ajak ngomong aja. Tujuan kita ini mau ngomong aja, nggak pakai mau menang. Kalau kita mau menang, ribut jadinya, benar nggak? Ribut. Kalau tensinya udah naik, tensi dia naik gitu ya, kita ajak dialog tuh malah naik. Ya, kita ngomong yang lain aja, ya gitu, biar adem lagi. Jangan sampai tensi dia naik, nanti nggak harmonis, ya. Nah, jadi Sang Buddha katakan tadi ya, perbuatan dengan cinta kasih, ucapan dengan cinta kasih, pikiran dengan cinta kasih, kemudian saling memberi, ya memberi. Kalau Buddha waktu itu kasih tahu para biku, kamu kalau dapat makanan kasih ke biku yang gak dapat makanan. Sang Buddha kasih tahu biku. Ada banyak biku yang dapat makanan banyak,
sendiri, boleh bagi-bagi itu biar dia nggak kebagian bisa makan. Nah kemudian jaga moral, jaga moral. Yang keenam harus punya pandangan yang benar. Nah pandangan yang benar itu yang tadi tuh yang di awal, tahu ada kebenaran konsep di masing-masing agama. Ya, kemudian kalau kita di kelompok kita punya visi misi. Kita kelompok ini visi misinya apa? Misalnya visi misinya membahagiakan karyawan, udah samain semuanya visi misinya. Maka satu kelompok itu akan menjadi harmonis, rukun, ya, nggak ada cekcok, semuanya lancar. Nah itu dia. Jadi ada 3 cara ya, ada 3 cara. Ya mau ditanyakan apa? Silakan. Ya biasanya siapa yang nanya nih? Dia lagi mikir apa nih? Boleh di luar topik itu juga boleh. Di luar topik itu juga boleh. Ya di luar topik itu juga boleh. Silakan. Ya boleh. Perhitungan masuk surga atau tidak gitu ya? Gak punya agama. Ya, jadi orang yang gak punya agama itu artinya sebenarnya kalau di Indonesia dia pasti punya agama. Punya, walaupun dia ateis. Karena di KTP dia ada tertera bawaan dari orang tuanya. Pasti dia ada agama. Cuma memang ada orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, ya, tidak mengakui dia adanya Tuhan. Dia sangat antipati lah kalau ngomongin Tuhan. Itu. Nah, nanti yang namanya orang nggak bertuhan, dia tahu kebaikan juga. Dia kan punya orang tua, benar nggak? Nah orang tuanya kan disupport juga sama dia, ya kan? Kecuali udah dia nggak bertuhan, dia nggak support orang tua. Kalau disupport orang tua itu kebaikan, ya kebaikan itu. Entah dia ngasih tip ke waitress, itu kebaikan, ya kemana? Yang surga juga kalau dia banyak kebaikannya. Ya, jadi orang yang ateis itu belum tentu dia berbuat jahat terus, belum tentu. Cuma dia nggak ngakuin aja. Dan dia bersikap fanatis terhadap keyakinannya itu yang nggak ada Tuhan. Nah itu sangat merugikan dia sebenarnya. Kurang, betul. Pengetahuannya kurang. Karena dia nggak ke tempat ibadah. Tempat ibadah kan bisa banyak mengumpulkan karma baik, perbuatan baik, tapi dia nggak lakukan itu. Ya jadi, kalaupun dia baik, misalnya, ya itu juga terbatas kebaikannya. Itu kerugiannya. Tapi surga dan alam-alam lain, alam manusia, alam binatang sama. Ya kalau dia mau dihitung-hitung gitu ya, sama. Lahirnya kalau dia jahat, serakahnya itu jadi dalam peta. Kalau dia kebencian, neraka. Sama semua makhluk menurut Dharma ya, menurut agama Buddha. Semua makhluk enggak dibeda-bedain menurut agama Buddha nih. Menurut agama lain ya beda-beda. Itu sah-sah saja. Jadi nggak bisa sama pandangan agama lain dengan pandangan agama Buddha, pasti beda. Tapi kita harus hormati perbedaan itu. Nggak usah nyari yang mana yang benar, nggak usah nyari. Yang penting kita sesuai dengan agama Buddha, ya udah kita ikutin yang agama Buddha.
Kalau saya begitu. Ya, Pak Dewi. Tepuk tangan dulu untuk Pak Dewi ya. Ya, silakan. Ini dulu teman saya ada orang beda ya. Cuman dulu pemahamannya begini, kalau binatang ya seperti ayam, misalnya yang bisa dimakan sama kita itu memang harus makan. Gitu ya. Kalau boleh dibunuh gimana makannya? Jadi ya, nanti ini dunia bersama hewan. Ya, sebenarnya ya, ayam apa aja yang kita beli, bisa babi, apa misalkan. Itu kan kalau udah dibunuh ya gimana makan jadi pikiran mereka. Tapi kalau kita kan dilarang membunuh, bahwa itu membunuh, saya itu yang melanggar. Ya gimana ya kalau kita kalau makan apa daging atau gimana? Tapi jadi bunuh binatang itu gimana? Dia begitu ya. Ya dengerin aja. Nah, karena kayak dia, yang namanya makhluk hidup pasti mati nggak? Ya kan? Nah, ayam juga punya umur. Nanti berapa tahun ya nanti. Kucing juga sama, anjing juga sama. Ya, umurnya nggak panjang. Berapa tahun nanti, ya kan? Seperti itu. Jadi untuk menuhin dunia ini sulit. Kenapa? Karena pandangan orang kan beda-beda. Yang tidak membunuh itu kan Buddha, agama Buddha doang. Agama yang lain bunuh. Jadi nggak bakalan penuh. Ya, nggak bakalan penuh. Jadi pandangan itu hanya sebatas pandangan dia saja. Dan pandangan itu ya silakan saja. Ya kita nggak usah berusaha untuk apa namanya. Karena dia agamanya berbeda. Ya kan? Untuk meluruskan pandangannya sulit karena agamanya itu berbeda. Dia kan ngikutin agamanya dia, ya kan? Disediain untuk dinikmati. Nah di agama Buddha nggak begitu, bahwa makhluk-makhluk itu ada karena karmanya masing-masing. Kenapa dia jadi binatang? Binatang itu kan punya apa namanya kondisi diburu oleh binatang yang lebih kuat. Binatang yang lebih kuat itu juga punya kondisi diburu oleh orang-orang yang senang berburu. Jadi punya karakteristik masing-masing. Karakteristik masing-masing. Jadi ya sudah punya pikiran kayak gitu ya. Susah mau dibenerin nggak bisa. Kalau dia masih berada di pandangan dia sulit. Nah, yang penting pandangan kita. Agama lain. Betul. Nah, jadi ada minusnya banyak kalau kayak begitu. Nanti kalau dia ketemu masalah berat, karena dia nggak tahu hakikat dari masalah ini seperti apa, dan dia juga nggak punya siraman rohani, ya kan? Nanti bahaya kalau kayak gitu, stres dia, menderita dia panjangnya. Tapi kalau kita sering ke sini, kan kita ada pemahaman. Oh, ketika dapat masalah datang, sudah hadapin, dan juga selesai. Jadi ada penguatan dari dalam batin kita bahwa segala sesuatu itu nggak kekal, muncul berlangsung padat. Nah, kalau pengetahuan itu orang itu nggak ada, jadi bisa lama menderitanya. Ya, itu kerugiannya. Kerugiannya itu. Yang penting berbuat baik itu bagus. Ya, dia nggak berbuat jahat itu bagus. Ya, tapi ada minusnya itu. Betul, ribut sama bininya, misalnya sama lakinya, stres kepanjangan, nggak ada jalan keluar. Jadi ya itu pandangan juga tuh, pandangan dari orang itu
yang mungkin sulit kita untuk luruskan. Ya sudah, yang penting kita jangan terpengaruh, dan datang ke sini pun juga nggak sia-sia baca parita tadi. Itu kan nasihati diri kita sendiri. Tadi karena kita baca kan, inilah yang patut dilakukan oleh orang yang akas dalam kebaikan. Dia harus jujur. Nah itu kan nasihat buat kita. Oh kita harus jujur. Dia tahu nggak begitu? Dia nggak tahu, ya kan? Belum tentu dia tahu. Nah untuk ningkatin dermawan kita gimana, belum tentu dia tahu. Untuk apa sih ini? Untuk ningkatin meta agar ditambah cinta kasih gimana? Dia nggak tahu. Rugi sebenarnya. Tadi kata si Jibu bilang yang ateis banyak ruginya. Zaman dulu kan memang nggak ada pemeliharaan yang coba kan dulu itu kok itu mereka pada kayak ini ya binatang yang nggak agama bukan Ya tradisi cukup gitu aja. Tapi mereka punya kebaikan juga. Ya, tapi pemahaman tentang dharma nggak ada, kurang lengkap. Kalau sekarang kan ada biku, dia membaring dharma, jadi ada pencerahan kecil lah buat kita. Oh mesti begini, oh mesti begitu. Kadang-kadang kita kan mau dapat pencerahan kecil di saat yang tidak kita terka-terka. Ketika kita dengar temanya gitu drama entah di mana, kita dapat pencerahan. Berubah sikap kita, terutama tentang penderitaan misalnya. Ya, nah, jadi pandangan ini memang sangat sulit untuk diluruskan, apalagi kalau dia nggak mau pelihara, apalagi kalau dia nggak mau ibadah ke tempat ibadah dia, sulit. Ya, itu namanya punya pandangannya sendiri, maunya sendiri, egois. Pakai bilang buat apa lu kebaktian? Ya kan? Karena dia nggak paham. Kan di sini bisa